Halo Smart Drivers, kali ini kita akan membahas tentang cara memegang kemudi dan cara memutar kemudi. Ternyata ada cara yang lebih aman untuk kita gunakan ketika kita sedang mengemudi di jalan raya. Mau tahu caranya? Mari kita bahas sama-sama dan tonton video ini sampai selesai. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Di mana posisi tangan kita ketika memegang kemudi dan cara kita memutar kemudi mungkin terdengar sepele buat banyak orang. Tapi ternyata ada beberapa lembaga yang melakukan penelitian khusus terkait cara kita memegang kemudi dan cara kita memutar kemudi, sehingga ditemukanlah cara yang paling aman dan paling efisien. Salah satunya adalah NHTSA atau National Highway Transportation Safety Administration, sebuah lembaga yang khusus menangani masalah keselamatan di jalan raya di Amerika Serikat. Lembaga ini melakukan penelitian terkait bagaimana posisi tangan ketika memegang kemudi dan juga cara kita memutar kemudi yang paling aman, terutama terkait dengan ketika kita mengalami kecelakaan dan ketika airbag mengembang, karena tentunya mobil-mobil sekarang sudah dilengkapi dengan airbag. Sehingga apabila terjadi kecelakaan, ternyata posisi tangan kita bisa berpengaruh terhadap kemungkinan kita mengalami cedera yang lebih parah. Kali ini kita akan membahas rekomendasi apa sih yang diberikan oleh NHTSA bagaimana cara kita memegang kemudi dan memutar kemudi secara lebih aman. Kita mulai dari cara kita menggenggam roda kemudi. Letakkan tangan kita di sisi luar dari roda kemudi, lalu letakkan jempol kita ini ada di posisi atas, tidak perlu jempol kita masuk ke dalam. Kemudian juga ketika kita memegang roda kemudi seperti ini, tidak perlu kita menggenggam terus dengan keras, karena tentunya ini bisa membuat kita jadi lebih cepat capek. Jadi cukup ditempel saja sekedar untuk menahan posisi kita terhadap roda kemudi, kemudian juga rilekskan tangan Anda, lengan, dan juga bahu Anda. Saat jalan lurus, tentunya kita tidak memerlukan banyak tenaga untuk menjaga posisi setir kita. Nah, kalau misalnya kita merasakan ada tarikan atau dorongan di kemudi, baru bisa kita kencangkan genggaman tangan kita di roda kemudi untuk bisa menahan posisi kendaraan kita. Nah, tentunya syarat dan ketentuan berlaku di sini. Kesehatan kondisi kaki-kaki kendaraan kita, misalnya juga rutin melakukan spurring dan balancing dari roda kendaraan kita, ini akan sangat membantu mobil kita tetap stabil ketika berada di jalan yang lurus. Kemudian kita akan membahas posisi tangan. NHTSA menyarankan posisi tangan di jam 9 dan jam 3 dari roda kemudi kita. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah jam, posisi angka 9 pasti ada di sini, dan kemudian posisi angka 3 ada di sebelah kanan atau adalah posisi dari tangan kanan kita. Kenapa posisi 9 dan 3 ini lebih disarankan oleh NHTSA? Karena ternyata posisi tangan di jam 9 dan jam 3 ini, atau mungkin lebih lazim disebut dengan posisi 9-3 ini, memberikan kekuatan yang paling maksimal ketika kita harus menahan kemudi seandainya ada guncangan. Jadi misalnya ketika kita jalan dengan kecepatan tinggi, ada jalan yang tidak rata atau ada lubang, kemudian setir bergerak dengan tiba-tiba, dengan hanya mengencangkan genggaman kita, kemudian juga mengencangkan otot di lengan dan bahu kita, kita sudah bisa menahan gerakan roda kemudi ini secara maksimal. Tentunya ini akan memberikan efek kita juga bisa menahan posisi kendaraan kita dengan lebih baik. Posisi 93 ini juga mengurangi risiko terjadinya cedera tangan seandainya airbag kendaraan kita mengembang dalam situasi darurat. Misalnya ketika terjadi kecelakaan. Kalau posisi tangan kita ada di sini, begitu airbag mengembang, tangan kita akan terlemparnya ke samping, tidak menghalangi airbag sehingga mengurangi risiko cedera pada tangan kita. Kemudian juga posisi 93 ini memudahkan pengemudi untuk melakukan manuver-manuver yang lebih kompleks, karena dia ada di tengah-tengah kemudi, dia bisa berputar-putar dengan lebih responsif, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah posisi tangan di 9-3 ini juga mendukung kenyamanan kita selama mengemudi dan juga menjaga postur kita ketika mengemudi.
Sehingga dengan postur kita terjaga dan juga kita lebih nyaman, bisa mengurangi efek kelelahan yang timbul ketika kita mengemudi dalam jangka waktu yang relatif lama. Memang juga ada alternatif lain, kita meletakkan tangan di posisi jam 10 dan jam 2, artinya posisi 10-2. Tapi berdasarkan penelitian dari NHTSA, posisi 93 memiliki lebih banyak keuntungan sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita membahas cara memutar kemudi. Ada dua cara memutar kemudi yang direkomendasikan, yaitu teknik pull push dan juga hand over hand. Seperti apa tekniknya? Kita akan bahas satu persatu. Teknik pull push atau dorong tarik ini pada dasarnya adalah seperti kita melakukan gerakan mendorong dan menarik. Jadi ketika tangan kita ada di posisi 93, kemudian misalkan smart drivers akan membelok ke kanan. Maka kita mendorong tangan kanan dari posisi jam 9 ke posisi jam 12. Dan tangan kiri juga bergerak ke posisi jam 12. Kemudian genggamannya berpindah ke tangan kanan, lalu ditarik ke posisi kembali ke tangannya di posisi 9 dan 3. Kemudian kalau masih kurang kita dorong lagi, tangan kiri kita mendorong sampai ketemu di posisi jam 12, kemudian tarik lagi dari posisi tangan kanan. Nah, kembalinya juga demikian, walaupun setir kendaraan kita mungkin punya kecenderungan untuk bisa berbalik sendiri, tapi dalam teknik defensif kita harus tetap mengawal putaran dari roda kemudi, supaya yang pertama keuntungannya kita tetap bisa mengukur seberapa banyak putaran roda kemudi kita dan tidak melepaskan kendali pada gerakan dari kendaraan itu sendiri. Karena kalau kita sembarangan melepas saja misalnya terus kemudian di jalan ada lubang, putarannya jadi tidak sempurna dan akhirnya bisa meningkatkan risiko kita kehilangan kendali dan akhirnya bisa mengalami kecelakaan. Jadi ketika kita akan belok ke kanan, dorong, tarik. Dorong, tarik, ke kiri, balik lagi, dorong, tarik, dorong, tarik. Kelebihan teknik pull push ini adalah dia memberikan gerakan yang lebih terkendali ketika kita bermanuver. Kemudian juga teknik pull push bisa mengurangi risiko cedera ketika misalnya pada saat membelok terjadi tabrakan dan airbag mengembang, posisi tangan kita masih ada di luar area setir. Sehingga kemungkinan kita mengalami cedera akibat mengembangnya airbag tadi menjadi lebih rendah. Dan satu lagi tentunya dengan kita memiliki kendali yang lebih baik pada saat manuver, gerakan kendaraan kita menjadi lebih terkontrol. Tapi seperti juga hal lain di dunia ini, walaupun dia memiliki kelebihan, teknik pull push ini juga memiliki satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah memerlukan koordinasi tangan yang baik, artinya perlu latihan. Kalau smart drivers belum terbiasa melakukan teknik pull push ini pasti akan terasa kaku. Selain itu, kalau kita memerlukan memutar setir dengan cepat, nah teknik pull push ini punya kelemahan, dia relatif lebih lambat. Artinya kalaupun sudah terlatih sekalipun, pasti putarannya akan lebih lambat. Biasanya kapan? Pada saat parkir misalnya. Akhirnya, jadi kita juga perlu mempertimbangkan hal ini. Artinya ini adalah kekurangan dari teknik pull push. Jadi umumnya teknik pull push ini digunakan pada saat kita bergerak dengan normal. Lalu kalau kita butuh memutar setir dengan lebih cepat, teknik apa yang harus kita pakai? Teknik berikutnya adalah teknik hand over hand. Teknik ini sedikit berbeda dengan teknik pull push. Nah, di sini tangan kita ada detik-detik atau ada saat-saat di mana tangan kita bersilangan sehingga tangan kita berada di atas tangan yang satu lagi. Makanya disebut dengan teknik hand over hand. Jadi ketika misalnya kita mau membelok ke kanan, ya, misalnya posisi tangan kita saat ini ada di jam 9 dan jam 3, ketika kita akan membelok ke kanan, maka tangan kiri kita mendorong kemudi ke kanan, kemudian tangan kanan kita mengambil posisi pada saat tangan kiri ada di posisi jam 1, tangan kanan mengambil di posisi jam 11. Kemudian kita lepaskan tangan kiri kita, kemudian kita kembali ke posisi 93, kemudian ambil lagi dengan tangan kiri dan berputar,
Nah, demikian seterusnya. Ketika membalik juga demikian. Ketika kita akan memutarnya ke kiri, tangan kanan mendorong sampai di posisi jam 11, tangan kiri mengambil di posisi jam 1, kemudian lepas, kembali ke 93, dorong lagi, lepas. Nah, kembali seperti ini. Kelebihan dari teknik hand over hand ini adalah kemampuannya untuk bisa memutar setir lebih cepat kalau kita bandingkan dengan teknik pull push. Misalnya kalau kita pull push kan kecepatannya akan tergantung dari seperti ini. Pastinya agak canggung ya. Sementara kalau hand over hand kita bisa lebih cepat untuk memutar setir, dalam artian kecepatan kita untuk menggerakkan roda akan lebih cepat pada saat kita melakukan teknik hand over hand ini. Nah, kapan ini digunakan? Biasanya kita gunakan pada kecepatan yang relatif lambat, misalnya pada saat kita menikung di area parkir, di mana kita harus menikung dengan memutar setir dengan lebih cepat, dan juga misalnya kita ada di jalan yang kecil, misalnya. Jadi intinya hand over hand digunakan pada kecepatan yang lebih lambat, sementara pull push kita gunakan pada saat mengemudi normal di jalan raya, dengan kecepatan normal atau kecepatan yang lebih tinggi. Sementara kekurangan dari teknik hand over hand adalah kita perhatikan tadi ada saat-saat di mana posisi tangan kita saling bersilangan. Posisi ini memberikan risiko yang lebih tinggi seandainya airbag kita mengembang. Itu sebabnya kita gunakan pada saat kita bergerak di kecepatan yang lebih lambat, di mana risiko tabrakan juga relatif lebih kecil dibanding ketika kita bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian juga teknik hand over hand ini gerakannya relatif lebih agresif dan lebih kasar, sehingga gerakan dari kendaraan juga biasanya akan lebih cepat. Kemudian kalau kita gunakan pada kecepatan yang tinggi, bisa jadi kemampuan kita memutar setir lebih tinggi dari kemampuan kita mengendalikan kendaraan. Akibatnya karena gerakan putaran setir yang agresif tadi justru membuat kita kehilangan kendali kalau kita gunakan pada kecepatan yang relatif lebih tinggi. Oke Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang cara memegang dan cara memutar roda kemudi atau setir. Nah, memang kalau kita mulai cara yang baru, kita perlu latihan, kita juga perlu pembiasaan, dan akan terasa kaku dan tidak nyaman pada awalnya. Tapi setiap perubahan yang kita lakukan untuk bisa meminimalkan risiko kita mengalami kecelakaan atau mengalami cedera pada saat kita mengemudi, tentunya bisa berdampak besar pada keselamatan kita dan juga keselamatan orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, tetap aman di jalan raya dan mari kita jadikan jalan raya tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.